Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Cicat bareng Pagination Universe Indonesia 2023. Siapa lagi kalau bukan Joshua. Selamat malam Joshua. Selamat malam. Udah hampir 4 bulan ya kita akhirnya bisa ngobrol bareng. Akhirnya bisa sudah punya sas juga ya. Oke, bagaimana Joshua kabarnya malam hari ini? Kabar saya malam hari ini, puji Tuhan baik, luar biasa karena hari-hari saya dipenuhi oleh sukacita. Oke, kesibukannya sekarang yang dijalani apa aja sih? Setelah Kesibukan apa? saya setiap harinya saya ngajar karena saya seorang guru, jadi melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Jadi ya pagi ngajar, pulang buat beberapa konten, terus malamnya ya ada pekerjaan lagi gitu. Oke, setelah menjabat kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Iya, kita ngobrol santai aja nih ya. Jadi pada saat itu tepatnya di bulan apa ya? Saya lupa. Kalau nggak saya Bulan salah tuh di Maret. bulan Maret ya. Nah, kamu dinobatkan menjadi by Nation Universe Indonesia 2023. Pada saat itu perasaan kamu tuh bagaimana nih? Setelah kamu dinyatakan sebagai by Nation Universe Indonesia 2023. Perasaan saya sebenarnya sih ya cukup excited karena dari sekian lama penantian, dari awalnya mengikuti kontes PJNSN Grand tapi dibatalkan karena sesuatu hal, dan selanjutnya ikut PJNSN Universe Indonesia dan puji Tuhan bisa terpilih. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, dan perasaan saya setelah terpilih ya luar biasa. Saya mengikuti berbagai proses yang ada sampai saat ini. Oke, pada saat itu musuh terberat kamu itu siapa? Kalau boleh tahu ya. Oh, of course, teman saya Agung Bulan. Kenapa? Apa yang karena membuat eh, karena dari segi public speaking saya juga mengenal dia. Dia cukup smart, dan dari pengalaman-pengalaman dia cukup banyak mempunyai pengalaman di bidang modeling, di bidang perpejenan, di bidang pemilihan-pemilihan duta-duta, di kontes di daerahnya. Jadi saya melihat itu semua. Apa dayanya saya yang orang awam tiba-tiba gabung dalam dunia pageant. dan akhirnya bisa menjadi winner ya? Mungkin pada saat itu banyak pro dan kontra nggak sih? Dari mungkin dari teman-teman kamu atau dari pecinta pageant yang lain seperti itu. Ya pro dan kontranya, ya sebagian teman-teman saya mendukung karena mereka juga tahu basic saya sedikit di bidang modeling juga. Terus uh, ada juga kontranya, ada juga yang tidak mendukung saya dalam mengikuti kontes-kontes seperti ini, tetapi saya menganggap itu semua sebagai pacuan dalam diri saya untuk saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin motivasi apa sih yang akan kamu berikan kepada penerus-penerus kamu nantinya biar bisa menjadi seperti kamu ya. Jadi walaupun ada namanya mega favorit, tiga favorit ya, tapi kan akhirnya kamu bisa meluluhlantahkan itu sih gitu. Jadi apa sih kiat-kiatnya atau tipsnya buat teman-teman nih yang mungkin nanti akan menonton gitu. Ya, motivasi dan pesan saya untuk teman-teman semua yang mungkin ke depannya ingin mengikuti kontes ini atau kontes-kontes pageant-pageant lainnya, uh, jalani aja dahulu. Urusan kalah menang itu belakang. Yang penting kamu konsisten dan mengikuti semua arahan yang diberikan. Percayalah bahwa kamu akan menjadi yang paling terbaik dari antara yang terbaik. Oke, nanya dulu nih dari Joshua nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain.
kita flashback ulang sebelumnya. Kamu bisa mengenal dari Pagination ini dari mana sih? Atau dari rekomendasi siapa? Atau dari mungkin kamu lihat-lihat gitu. Awalnya dari mana sih gitu? Saya scrolling scrolling dan pada saat itu pas saya berteman dengan founder kita Mas Aris, terus saya scrolling Instagram, terus saya temukan salah satu akun portal pageant yaitu Pagination. Terus saya mulai kepo-kepo nih dari situ. Terus pada saat itu awalnya saya mau ikut mendaftar Pagination World pada waktu itu, tapi kata Mas Aris udah ditutup pendaftarannya. Jadi saya disuruh mencoba next next time. Lalu uh, dibuka lagi nih Pagination Grand. Nah, saya juga di situ mencoba keberuntungan saya, tetapi karena mungkin pada saat itu ada COVID atau ada suatu urusan yang mendesak sehingga ajang tersebut dibatalkan. Terus saya kembali mendapat tawaran dari Mas Aris untuk turun gunung ke Pagination Universe. Pada saat itu saya dilema karena uh, saya terikat dua provinsi, tetapi saya tertariknya ke Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Karena saya melihat di situ, walaupun saya bukan bukan orang asli Jawa Timur ya, tetapi saya melihat di situ bahwa ini bisa saya ekspor untuk pageant ini bisa untuk saya bawa untuk jadi pageant ini. Walaupun pada saat itu saya tinggal di Lampung dan saya aslinya orang NTT, tetapi saya melihat kekayaan-kekayaan alam yang ada di Jawa Timur. Pada saat itu saya mau ambil ses Lampung, tetapi karena saya berpikir mungkin nanti ada orang Lampung asli yang akan mendaftar. Jadi saya nggak ambil ses Lampung karena saya berpikir demikian. Kenapa saya juga tidak ambil ses NTT karena teman saya Agung sudah duluan mengambil ses NTT. Jadi udah karena saya suka sama daerah Jawa Timur, saya mengambil ses Jawa Timur sebagai provinsi perwakilan saya. Apakah Kalau mau karena cerita ada apakah karena sangat ada panjang. Ayu Maulida kah atau gimana yang bikin kamu Ya, terinspirasi gitu kan? saya juga awalnya itu tertarik sama Roro Ayu karena saya melihat kegigihannya, semangatnya, bagaimana dia belajar dari nol, dari kalau kita melihat biografinya dia dari latar belakang yang tidak begitu memahami bahasa Inggris juga ya, tetapi dia mau belajar, mau berusaha sehingga waktu dia tampil di internasional dia bisa memberikan yang terbaik walaupun tidak tembus 10 besar waktu itu. Itu yang menjadi motivasi saya. Oke, oke, oke. Oke, mungkin kamu berangkat dari pageant yang sebelumnya belum bisa kamu ikutin atau mungkin ada kendala-kendala ya. Akhirnya kamu bisa mengikuti di Pageant Universe Indonesia 2023 dan kamu dinyatakan sebagai winner nih. Eh, nah, pada saat itu jujur nih ya, pada saat itu Mas Haris juga agak sanksi juga nggak menyangka juga kalau Joshua bisa menjadi winernya gitu kan. Karena kita penjurian itu bukan hanya satu juri yang ngomong, tapi akumulasi dari beberapa juri dan akhirnya kamu terpilih di Pagination Universe Indonesia 2023. Jujur pada saat itu Mas Ari juga shock, juga teman-teman juga pada saat keluar nilainya shock karena ternyata itulah apa namanya murni dari penilaian kita. Kita dari satu juri ke juri yang lain, kita beda-beda tempat juga dan nilainya juga berbeda-beda gitu. Dan pada saat diakumulasi baru kita tahu itu real nilai dari juri. Jadi tidak ada kata apa namanya sabotase atau titipan orang dalam gitu ya. Oke, oke selanjutnya mungkin dari Joshua nih apa yang ingin kamu angkat untuk kedepannya ya mungkin walaupun nanti misalkan nih ada pagination universe jadi untuk
dilagakan, kamu sudah punya bekal nih. Nah, bekal apa sih yang akan kamu bawa nantinya? Atau mungkin nanti pada saat selesai di crowning kamu ya, atau selesai di masa tugas kamu di 2024. Apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya? Yang akan saya bawa ke depannya atau yang akan saya lakukan ke depannya yaitu saya ingin terus-menerus memberikan motivasi kepada uh, orang-orang sekitar bahwa edukasi tentang pendidikan itu sangat penting untuk dilakukan oleh semua orang, terutama untuk orang-orang tua yang masih menyepelekan pendidikan, karena saya melihat di daerah-daerah terpencil, saya melihat di daerah-daerah yang sulit terjangkau, di situ pendidikannya masih sangat minim, dan saya ingin membawa itu. Saya ingin supaya pendidikan di Indonesia, apalagi di daerah-daerah terpencil, bisa semakin ditingkatkan lagi dan pemerintah bisa melihat anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak bisa bersekolah karena kesulitan ekonomi atau tidak ada kemauan dari orang tua untuk menyekolahkan atau dalam hal-hal lainnya. Saya melihat hal itu. Itu juga menjadi salah satu motivasi saya untuk menjadi seorang guru. Karena seorang guru saya melihat hal-hal tersebut. Dan untuk kedepannya saya berharap siapapun yang akan menjadi penerus saya nanti atau penerus pejan-pejan yang lain bisa melihat hal-hal yang mungkin menjadi salah satu yang menjadi kekurangan di bangsa ini. Bisa melihat hal-hal tersebut, bisa memberikan masukan-masukan yang positif dan bisa menjadi salah satu contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Oke, ngomong-ngomong kamu sebagai guru nih ya, eh, aku juga mau nanya sedikit nih ya. Jadi guru itu dipastikan jasanya itu tidak mengenal lelah yang pertama. Dia juga pahlawan bangsa untuk kita semua. Nah, menurut kamu nih, kita mau nanya ini tentang pendidikan untuk anak SLB ya, atau pendidikan luar biasa ya. Menurut kamu dari pendidikan luar biasa, dari sudut pandang kamu, itu apakah lebih sulit mengajarnya ataukah lebih mudah dari segi guru ya, menurut kamu? Seperti itu. Oke, terima kasih. Menurut dari kancah penglihatan saya, sebetulnya menjadi seorang guru untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang disebutkan anak-anak luar biasa, itu sebetulnya kalau dibilang susah juga, namanya tugas dan tanggung jawab seorang guru, jadi dia harus melaksanakan. Kalau dibilang gampang, uh, mungkin dengan berjalannya waktu dia bisa melewati semuanya itu, tetapi kalau kita melihat hal-hal ini, hal-hal yang terjadi di pendidikan luar biasa, di situ kita melihat bahwa anak-anak tersebut juga butuh dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui kehadiran seorang guru, melalui kehadiran seorang pendidik yang sayang kepada mereka, melalui perhatian yang lebih untuk mereka, mereka bisa melihat bahwa, oh ternyata di lingkungan saya masih ada orang-orang yang memperhatikan saya. Dan kalau dibilang sulit atau tidak, tergantung yang menjalani. Tetapi rata-rata yang menjadi tenaga pengajar di SLB, sekolah luar biasa itu, ketika mereka sudah berada di situ, berarti mereka harus siap dengan segala sesuatu yang terjadi. Mereka harus siap dengan apa yang ada di depan mereka, yaitu anak-anak tersebut harus mereka bawa supaya bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk orang-orang sekitar mereka. Oke. Terus juga ada nih yang isu-isu atau berita yang sudah beredar juga tentang namanya guru. Ada juga yang guru menghukum muridnya. Nah, itu merupakan kayak melanggar norma dari guru gitu ya. Apakah menurut kamu setujukah atau menurut kamu membenarkan dari orang tua yang telah melaporkan guru tersebut karena
cara mengajarnya terlalu keras atau bagaimana gitu. Paham di sini yang Mas Haris tanyakan? Ya, saya coba menjawab. Sebetulnya itu tergantung dari kesadaran setiap tenaga pendidik. Tetapi dianjurkan untuk, kalau kita lihat dalam hukum-hukum sekarang ini, guru tidak terlalu bebas untuk melakukan hal-hal yang berupa kekerasan atau berupa kata-kata kasar atau lain sebagainya yang menyakiti peserta didik. Tetapi kalau kita melihat zaman-zaman dulu, saya juga masih dapat saya juga masih dapat hal kekerasan dari seorang guru ya. Saya pernah mengalami pelecehan fisik dari seorang guru, tetapi dari situ itu menjadi sesuatu yang diingat sampai masa depan. Kalau ternyata belajar itu tidak mudah, belajar itu perlu tindak yang keras untuk, atau tingkat kemauan yang lebih untuk supaya mencapai sesuatu. Tetapi kalau sekarang ini kita melihat bahwa guru tidak sebebas seperti zaman dulu. Sebetulnya bisa saja guru diberikan kebebasan untuk bisa memberikan sanksi kepada peserta didik, bisa memberikan tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pelajaran untuk peserta didik. Tetapi terkadang guru dibatasi sehingga guru tidak dapat berbuat banyak. Sehingga ketika peserta didik ini berbuat salah, ketika peserta didik ini berbuat hal yang tidak baik, contohnya dia bully temannya, atau contohnya dia uh, berkata kasar, berkata kotor kepada sesamanya, kepada gurunya, guru tidak bisa berbuat banyak karena aturan-aturan yang memberatkan seorang guru untuk dapat mengambil tindakan. Sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa itu benar atau salah, sebetulnya guru tuh harus diberikan kebebasan yang ekstra untuk mendidik uh, peserta didik. Karena kalau kita melihat, kalau di sekolah kan guru sebagai orang tua dari peserta didik tersebut. Tetapi kalau peserta didik tersebut nakal, kalau kita lihat di rumah saja, kalau anaknya nakal, orang tuanya bisa menghukum. Kenapa guru tidak bisa menghukum? Terlalu banyak hal yang menjadi pro kontra antara guru dan orang tua, antara orang tua dan anaknya sendiri, atau antara guru dan peserta didik itu sendiri. Jadi saya tidak bisa berkata banyak karena ini sudah tercantum dalam undang-undang yang berlaku, sehingga kita ikuti saja alur yang pemerintah lakukan. Oke, berarti secara tidak langsung mungkin dari Joshua sendiri menyampaikan juga tentang guru boleh keras, tapi ada aturannya seperti itu ya. Guru juga Ya, boleh memberikan apa namanya, membuat siswa itu jera, tapi kan juga nggak boleh melebihi dari aturan dari undang-undang yang telah ditentukan seperti itu kan. ya, Termasuk dari perlindungan anak gitu kan. Itu sih ya. ya, Jadi kadang kita juga bisa pro dan kontra juga. Kalau memang dalam arti itu berlebihan, itu mungkin juga bisa diproses hukum gitu. Tapi kalau memang masih dalam taraf normal atau wajar itu untuk memberikan efek jerah kepada siswa, sebenarnya itu juga perlu dihati-hati juga gitu loh. Jadi takutnya nanti dari orang tua itu jadi bumerang gitu. Jadi buat mereka gitu ya kan. Nah gitu. iya, Terus kita satu lagi pertanyaan nih tentang guru juga nih sebelum kita ke universe juga. Ini kan juga termasuk dari pekerjaan dari Joshua juga ya. Nah, ada ya. namanya guru dari PNS, ada juga namanya guru honorer nih. Nah, menurut kamu apakah layak nih ada namanya guru honorer gitu dibandingkan dengan guru PNS gitu kan? Itu sih. Mungkin ada tanggapan tentang guru tersebut? Kalau masalah guru honorer dan PNS, kalau guru tersebut bisa uh,
mencapai PNS, puji Tuhan. Tapi kalau dia belum diberikan kesempatan untuk bisa menjadi PNS, ya sudah dia menjalani profesinya dan menerima semua yang ada di dalam pekerjaannya tersebut. Ya, padahal guru honorer kan kita tahu ya, maksudnya tuh dalam arti kayak tidak dihargai ya, masalah pendapatan juga gitu kan. Walaupun dia sebenarnya dedikasinya kadang guru honorer itu dedikasinya tuh lebih tinggi dibandingkan guru yang sudah menjadi PNS atau guru yang sudah lama berada di sekolah tersebut seperti itu kan. Nah, dengan hasil seperti itu atau kesejahteraan nih kepada guru tersebut, apakah setuju dengan diterapkan hal, hal tersebut gitu? Sebetulnya ya risiko seorang guru ya seperti itu. Kalau mau dihargai dan tidak dihargainya ya itu urusan yang menerima pelajaran atau orang-orang sekitarnya. Tetapi ketika guru sudah mengambil pilihan untuk menjadi tenaga pendidik, ya dia harus menerima semuanya itu. Bukan masalah dihargai tidak dihargainya. Tetapi kalau dia sudah cinta kepada pekerjaannya, dia tidak memperdulikan hal-hal yang menyangkut dengan materi atau menyangkut dengan hal-hal yang bisa membuat dia menjadi down dengan segala sesuatu. Kalau kita melihat video yang beredar pada beberapa waktu lalu, di situ seorang guru honorer ketika dia menerima gajinya dalam 3 bulan, 3 bulan sekali itu dia cuma menerima 600.000. Ya itu resikonya sebagai seorang guru. Saya juga kalau dibilang gaji besar, saya tidak memiliki gaji besar. Tetapi karena kecintaan saya kepada anak-anak, kecintaan saya kepada peserta didik saya, sehingga itu menjadi pacuan saya untuk semangat lagi dalam mengajar. Dan kalau dia merasa bahwa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dia bisa membuka les-les privat di rumah, dia bisa berkreativitas dengan apa yang ada di dalam dirinya. Seperti itu, Mas. Berarti intinya tidak hanya mengharapkan satu eh, lubang saja ya, intinya seperti itu. Jadi Ya, dia masih punya kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi yang lain. tergantung dari orang tersebut mau memanfaatkan dari ilmu yang dia punya atau tidak gitu kan. Intinya Ya, sih seperti itu ya. Oke, kita seperti itu. tinggalkan dari guru tersebut gitu. Kita kembali lagi ke universe. Oke, ke universe ini nanti apa sih advokasi yang akan kamu bawa? Advokasi yang akan saya bawa yaitu tentang kesetaraan gender atau kesetaraan manusia. Seperti yang saya bawa pada waktu itu, di mana terkadang di dalam suatu ranah pekerjaan atau di dalam suatu lingkup kehidupan, di situ seringkali terdapat banyak perbedaan. Perbedaan itu dari lingkungannya, perbedaan itu dari pokoknya dari sekitarnya, sehingga di situ terkadang membuat mental dari seseorang yang ada itu menjadi down, sehingga di situ saya melihat bahwa ternyata masih ada perbedaan atau masih ada membeda-bedakan antara satu sama lainnya. Contohnya, perempuan tidak memiliki hak yang lebih daripada laki-laki. Itu merupakan suatu perbedaan. Atau laki-laki yang seperti ini tidak layak untuk bergabung dengan komunitas ini. Atau orang yang seperti ini tidak ada haknya di dalam suatu organisasi. Terkadang hal-hal tersebut masih menjadi pro dan kontra di dalam perjalanan hidup dari seseorang. Sehingga saya melihat bahwa kita perlu untuk membuat sesuatu yang lebih ke depannya supaya semua manusia itu mendapatkan haknya yang sama. Oke, nah kita ngomongin kesetaraan gender nih. Kesetaraan gender jadi tidak jauh dari yang namanya kita menghargai yang namanya LGBT atau apa namanya perbedaan gender yang menyimpang seperti itu.
menurut kamu nih sebagai Pageant Universe Indonesia. Nah, mungkin di sini Indonesia kadang diidentikan untuk bukan satu-satunya negara ya, tapi termasuk dari negara yang menentang adanya namanya LGBT. Seperti itu. Apakah benar nih dari Indonesia tersebut menentang adanya LGBT dan menurut kamu tuh setuju nggak sih dengan adanya isu yang seperti itu gitu? Kalau menurut pandangan saya, ya memang Indonesia menentang adanya LGBT di Indonesia. Tapi sebetulnya kalau kita kalau ditanya saya setuju atau tidak setuju, eh, masih menjadi ambang untuk saya ya. Tetapi saya melihat bahwa ketika pemerintah semakin melarang untuk LGBT itu tidak ada di Indonesia, namun kita melihat bahwa ternyata ada di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa memang ada, mau pemerintah larang semaksimal apapun, mau pemerintah buat apapun, LGBT itu tetap ada di mana-mana. Tetapi bagaimana cara dari seseorang untuk menghargai perbedaan yang ada. Kalau ditanya setuju tidak setuju, saya masih simpang siur karena saya takut salah berbicara atau takut mengambil sebuah keputusan karena saya tidak memiliki hak yang lebih di dalam hal tersebut. Tapi kalau ditanya menerima atau tidak menerima, saya sih sah-sah saja ya. Yang penting orang tersebut tidak menyakiti sesamanya, orang tersebut tidak berbuat hal-hal yang aneh-aneh. Ya sah-sah saja. Yang penting dia bisa menghargai semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, dan orang-orang tersebut pun bisa menghargai dia. Itu sih. Ya, intinya tidak merugikan orang lain ya, dia seperti itu gitu Ya, kan ya. Intinya karena selama itu dia kan juga selama termasuk dia tidak merugikan orang lain, ya. ya nggak apa-apa, biarin aja. Oke, itu kan juga pilihan dari orang-orang tersebut. Jadi intinya semua orang di dunia ini semua punya hak untuk menentukan kehidupannya masing-masing gitu ya. Ya, Terlepas dari itu kehidupannya positif atau negatif, tapi orang itu pasti nanti akan tahu sendirinya gitu ya. Oke, malam hari ini kita juga terhubung dengan Robert Angga dan Robert ini juga merupakan top 5 dari Pageant Universe Indonesia 2022 ya. Dulu saingannya adalah Cucu, ada juga si siapa itu lupa. Itu ya. Halo, selamat malam Robert. Halo, selamat malam. Oke, bagaimana kabar kamu? I'm good. Apa sih How about kesibukan you? kamu eh, selama ini mungkin karena kita juga jarang untuk berkomunikasi juga gitu ya. Kesibukan aku sedang memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. amin. Oke. Oke, mungkin dari Robert ada yang ingin kamu sampaikan atau kamu berikan semangat kepada siswa yang sebentar lagi nih akan menuju ke Pageant Universe gitu ya. Oke, apa sih semangatnya buat Joshua mewakili Indonesia terutama? Hmm, Tetap belajar bagaimana cara menjadi seorang pageant fighter karena di setiap momen itu yang paling penting bukan tentang catwalk doang. Jadi salah satu yang terpenting itu adalah public speaking. Karena emang kebanyakan orang tuh pasti ngelihat kita dari look duluan. Kalau misalnya kita memiliki kelemahan, oh aku nggak bisa photoshoot, aku ngerasa kayak diri aku kalau photoshoot itu tidak seluar biasa teman-teman yang lain, it's okay. Buktikan dengan cara kamu berbicara, buktikan dengan pemikiran kamu, buktikan dengan jangkauan yang kamu punya. Jadi ketika orang melihat kamu, oh oke. Sama kayak Zozi Bini Tunzi. Sebenarnya kan dia sebenarnya kalau kita lihat-lihat
dari Miss Universe, dia bukanlah standar kecantikan yang dicari sebenarnya. Apalagi orang-orang eh, Amerika Latin atau mungkin orang-orang luar tuh banyak yang mendiskriminasi atau underestimate tentang skin tone yang dark atau skin tone yang gelap. Tetapi kalau kita ngelihat Zozi Binitonzi itu berbicara, aku jujur kayak sampai sekarang tuh kayak nggak, dia tuh emang paling layak winner gitu. Dia tuh paling bersinar malam itu, walaupun standar kecantikan yang dimiliki orang luar tuh nggak yang kayak gitu. Jadi kalau apapun weakness kita, apapun kelemahan kita tuh tutupi dengan apa yang kita punya gitu. Dan semoga kita bertemu ya di universe. Amin. Oh, Mewakili apakah itu tanda-tanda dari Robert akan turun gunung? turun dong. Anton Antonia Porcel kayaknya perlu dia turun gunung. Iya Oh, dong. eh, semakin memanas ya di sini ya. Oke. Oh, mungkin dari Robert sendiri ya. Ini mungkin lagi mengikuti ajang nasionalnya ya untuk mengikuti Pageant Universe. Boleh kasih bocoran nih dari negara mana nih nantinya? Hmm, we Ayo, will see ya. Between Thailand maybe or Philippines, South Africa. Negara-negara yang langganan Crown ya, Pak ya, yang selalu yang Ya dibawa ya. dong. Oke. Mungkin juga apa sih advokasinya yang mungkin nanti akan kamu bawa nih sebelum kamu ikut ke nasionalnya dulu nih, bisa jelaskan kepada kami? About advocacy, I was focused in 3 years ago about bullying and discrimination, and I'm so concerned about because I think this is the big issues that government and society should concern about the issues. Jadi 3 tahun terakhir ini aku udah fokus mengenai bullying dan diskriminasi, dan aku berharap masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama dalam bukan menuntaskan sih, tapi lebih ke meminimalisir kasus bullying dan diskriminasi. Karena akibatnya itu akan langsung kepada mental health, terutama generasi emas saat ini, generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini tuh butuh banget bimbingan, butuh dorongan, dan butuh motivasi serta nasihat dari orang-orang yang memiliki wewenang tertentu gitu. Jadi if I can joining the pageant nation universe, maybe I will bring the advocacy about bullying and discrimination. But in another situation, I love to explore and travel about the tourism. Jadi kayak sekarang masih bingung, aku harus fokus ke 3 tahun yang terakhir ini atau aku perlu membawa angin baru. Yaitu kayak aku pengen mengeksplor pariwisata yang ada di daerahku. Oke ya. Mungkin dari pengalaman sebelumnya ya, Robert Angga kan juga termasuk pageant factor ya. Di pada saat itu di negara yang tidak akan aku sebutkan ya, pada saat itu kamu sudah dinyatakan winner dan kamu mundur ya. Mungkin apakah ini nanti akan kamu ikuti, kamu akan kekeh dengan pendirian kamu atau mungkin ada tawaran lain akhirnya kamu melepas dari titel kamu tersebut seperti itu. No, aku bakal fokus ke satu kompetisi karena aku udah belajar banget dari pengalaman aku sebelumnya, di mana aku udah berusaha keras banget, aku udah berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan title Pageant Nation Universe Indonesia, tapi dengan satu hal dan lainnya, dalam 2 hari selama menjabat, 1 hari menjabat kalau nggak salah, aku langsung menghubungi Mas Aris dan say sorry, I cannot to make it longer my journey. Aku nggak bisa ya merepresentasikan Pageant Nation Universe Indonesia. Walaupun pada saat itu aku udah berjuang bersama teman-teman yang lain. Waktu itu ada Diki, terus ada Yusuf, Ikram, Kak Juju, dan ada teman-teman yang lain yang kayak setiap harinya itu kita harus battle outfit. Jadi kita tiap hari juga harus
menter, kita harus yang kayak ya all out, semua tuh harus dikeluarin. Jadi aku inget banget dulu kalau zaman-zamannya aku, pokoknya nggak ada hari tuh nggak kalau kita nggak all out, semuanya bakal bakal stunning lah, katakan gitu. Apalagi di waktu kita masih open registration gitu ya. Jadi foto-foto finalis yang terbaik itu pernah dipakai Mas Aris untuk sebagai ajang promo. Salah satunya foto aku, foto yang menurut aku salah satu foto terbaik, foto yang fenomenal saat itu yang bisa ngebuat orang-orang juga tertarik dengan Pagination Universe Indonesia. Dan kalau aku belajar pengalaman dari kemarin, emang itu kesalahan aku sih. Karena aku nggak bisa konsisten dengan memanage waktu aku, dan aku nggak bisa konsisten dengan apa yang aku cari sebenarnya ke depannya. Waktu itu aku terlalu gegabah untuk memilih dua kompetisi yang aku ikuti, dan jujur aku juga cukup kagum sih waktu itu, karena harus mengikuti dua kompetisi, dan in this platform I will be the winner, and another platform I got the title as the second runner up. It's so big surprise for me. Tapi waktu itu jujur ada sedikit penyesalan karena ya I'm the winner in this platform, but in another platform I just stopped by the second runner up gitu. Oke, pengalaman merupakan guru terbaik ya untuk kita semua. Jadi kita bisa menjadi lebih baik dan aku pun sendiri dari kita manajemen juga tidak pernah menyalahkan siapapun yang sudah mengambil keputusannya masing-masing. Kita selalu menghormati apapun keputusan mereka, walaupun di belakangnya sudah ada yang ngomong, udah kayak gitu udah gak usah dipakai lagi deh. Kita adalah manusia dan tempatnya salah dan dosa, secara otomatis kita memberikan kesempatan kepada siapapun gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi karena ada iklan yang akan lewat berikut ini. Oke, nanti kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Joshua dan juga Robert. Jangan kemana-mana, kita saksikan selanjutnya. Oke.